Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair, wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Luqani Mannan, wa Abina Al-Ki Muhammad Jawahir, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tabtulu bi i'tiqadi awdhanni fardin. Wa tabtulu lan batal apa salat. Wa tabtulu lan batal apa salat bi i'tiqadi awdhanni fardin, kelawan ngiyakini utawa nyono fardu. Bi i'tiqadi awdhanni fardin, kelawan ngiyakini utawa nyono fardu muayyanin ingkang tertentu min furudhiha saking pira-pira fardune salat. Fardu diyakini utawa dinyono naflan ing sunnah. Naflan ing sunnah. Alasan salate batal mergo litala'u bihi krana dolanane si musolli. Litala'u bihi krana dolanane musolli. La ini atakoda ura batal lamun ngiyakini sapa al-amiyu wong kang bodho la ini atakoda ura batal lamun ngiyakini sapa al-amiyu wong kang bodho ora ngiyakini ora batal nalika ngiyakini naflan ing siji sunnah, naflan ing siji sunnah min af'aliha saking pira-pira penggaweane salat, min af'aliha saking pira-pira penggaweane salat diyakini fardhon ing fardu. Aw alima utawa ngerti sapa ami, aw alima utawa ngerti sapa al-ami, ngerti yen anna fiha ing temen setuhune iku tetep ing dalem salat. Anna fiha ing temen setuhune iku tetep ing dalem salat apa fardhon fardu wa naflan lan sunnah. Tetapi walam yumayyiz lan ora bisa bedakno sapa al-ami, walam yumayyiz lan ora bedakno sapa al-ami bainahuma ing dalem antarane fardu karo naflu, bainahuma ing dalam antarane fardin wa naflin. Wala qasada lan ora nejo sapa al-ami, wala qasada lan hale ora nejo sapa al-ami bi fardin kelawan fardu muayyanin ingkang tertentu ora disejo an-nafliyata ing bangsa sunnah. Wala ini atakoda lan ora batal nalikane ngiyakini sapa al-ami, wala ini atakoda lan ora batal nalikane ngiyakini sapa al-ami annal kulla ing temen setuhune sekabehane penggaweane salat. Ai anna kulla af'alis shalah, annal kulla ing temen setuhune sekabehane penggawean salat iku furudun pira-pira fardu, iku furudun pira-pira fardu. Sesuatu yang membatalkan salat di luar yang sudah dibahas kemarin adalah meyakini atau mengira fardu sebagai sunnah.
Apabila ada fardu, misalnya membaca Fatihah, itu kan fardu, oke, atau niat, atau salam, atau tahiyat akhir, atau ruko, atau sujud, itu diyakini hukumnya sunnah, maka saat itu sholatnya langsung batal, sholatnya batal. Jadi fardu yang muayyan, fardu yang tertentu, misalnya apa, membaca Fatihah, itu kan fardu yang tertentu, ditentukan. Membaca Fatihah diyakini sebagai sunnah, padahal membaca Fatihah itu fardunya sholat, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Kenapa hal ini membatalkan sholat? Karena ini dianggap main-main, dianggap mainan. Alasannya tadi litala'u bihi, karena dengan meyakini suatu fardunya sholat sebagai sunnah itu, dia dianggap main-main dengan sholat, padahal sholat itu bukan mainan. Makanya ketika dianggap main-main saat ibadah, maka berdampak ibadahnya berbuah hukum tidak sah. Makanya ibadah gak bareng main-main. Ibadah tidak boleh dilakukan dengan guyon, dengan main-main, karena berdampak tidak sah ini. La ini ataqadal ami naflan min af'aliha fardhon. Ketika dibalik bagaimana? Ketika dibalik berarti beberapa kesunahan sholat dianggap fardu. Misalnya begini, membaca surat itu hukumnya sunnah, gimana? Tahiyat awal hukumnya sunnah. Apalagi yang sunnah? Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Zikir yang ada di ruko hukumnya sunnah. Yang ada di sujud juga sunnah. Itu diyakini fardu. Dan keyakinan ini timbul dari orang yang ami. Ami itu kalau arti secara bahasa ya orang bodoh. Yang dimaksud orang bodoh di dalam bab ini adalah orang yang tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar hukum syariat. Malam yuhassil minal fikhi syai'an, sama sekali dia tidak paham tentang fikih, karena memang tidak pernah belajar sama sekali. Tapi dia tahu caranya sholat, hanya saja dia nggak tahu itu fardu apa itu sunnah, dia nggak tahu. Hukumnya apa dia nggak tahu. Semuanya diyakini fardu. Ini hukumnya bagaimana sholatnya? Hukumnya tidak batal. Membaca surat dianggap fardu. Membaca zikir saat ruku dianggap fardu. Bahkan tahiyat awal juga dianggap fardu. Ini kan rata-rata banyak orang yang punya keyakinan begini kan. Nah itu ketika sholat sembari mempunyai keyakinan seperti itu, sholatnya tetap dihukumi sah, tidak membatalkan sholat keyakinan ini. Au alima anna fiha fardhan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau begini, orang bodoh ini sebenarnya secara global dia tahu bahwa di dalam sholat itu tidak semuanya fardu, ada yang sunnah. Hanya saja dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ya, dia menganggap itu fardu. Dia tahu di situ ada yang fardu, ada yang sunnah. Tapi dia nggak tahu yang dilakukan ini fardu apa sunnah. Nah, hal seperti ini juga tidak berdampak terhadap batalnya sholat. Sholatnya tidak batal. Dan dia juga tidak menganggap fardu yang tertentu sebagai sunnah. Misalnya tahiyat akhir, dia tidak menganggap itu sebagai sunnah, fardu yang tertentu. Atau begini, kayak tadi itu, seorang ami meyakini semuanya dianggap fardu, padahal bisa jadi yang dilakukan adalah sunnah. Ini juga tidak sampai membatalkan sholat. Artinya i'tiqad atau keyakinan atau mungkin anggapan, karena tidak harus i'tiqad, bisa juga dzan, anggapan bahwa fardu dianggap sunnah itu membatalkan. Tapi kalau dibalik, sunnah dianggap fardu, dilihat
Yang melakukan siapa? Kalau yang melakukan al-ami, orang yang tidak pernah belajar fikih, maka hukum sholatnya dianggap tidak batal. Berarti ada kemungkinan yang menganggap siapa? Orang yang sudah pernah belajar, ya kayak kamu pernah belajar surat kamu anggap sebagai fardu. Nah itu bermasalah kalau seperti ini. Jadi qaid ini atakoda al-ami itu menjadi penting, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Ai hadza tambihun utawi iki iku ana pepeling siji. Wa minal mubtili lan iku setengah saking perkara kang batalna salat aidon hale malih. Hadatsun utawi hadas. Walau bila qasdin senajan kelawan tanpa nejo, kelawan tanpa jarak. Sebagian yang membatalkan salat juga adalah hadas. Entah hadas kecil atau hadas besar, meskipun tidak sengaja. Ngentut gak jarak, yo gak jarak wong ngentut kok, yo batal salate. Apa kudu jarak kan boten. Mula ana istilah kepentut, salat kepentut yo batal salate, gak kudu ngentut. Wattisal lunajisin lan sambung maring najis. Sifate najis layu fakang ora dimakfu apa anhu najis illa indafa'a kejaba nalikane nolak sapa musolli ing najis halan ing dalem saknalika illa indafa'a kejaba lamun nolak sapa musolli ing najis halan ing dalam saknalika. Berikutnya yang membatalkan sholat juga ketika tubuh atau pakaian orang yang sedang sholat terkena najis yang ghairu ma'fu. Pertanyaan soal najis ma'fu atau ghairu ma'fu itu yang seperti apa dulu sudah pernah dikaji ya, di awal-awal bab najis. Ada najis yang tidak ma'fu, terkena di bajunya orang yang sholat, itu juga membatalkan sholat kecuali dia berusaha menolak itu nek basa Jawane koyok ngipatno. Misalnya awakmu sholat tiba-tiba kejatuhan kotoran cecak misalnya, ya langsung mbok kipatno ngene dengan sekali gerakan, tapi yang gerakan sampai tidak membatalkan sholat. Mbok kipatno. Atau apalah, terkena tiba-tiba ada bangkai tikus jatuh kowe salat nang omahmu nang dhuwur apa jenengane dhuwur atep ana tikus tiba puak nang nggon dhuwur songkokmu mbok kipatno langsung. Ngene iku gak batal. Cuma begini, kita harus membedakan najis yang terkena pakaian kita itu kan tidak semuanya najis kering. Nek misale kotorane cecak misalnya, tai cecak. Begitu lagi keluar kan mestinya deh cek basah kan. Basah dikipatno kan tetap ono bekase. Lah, nek kasusnya najisnya basah, cara daf'um menghindar dari najis itu adalah dengan melepas bajunya secara spontan, melepas baju. Cuma repote kita itu kadang-kadang memakai baju tidak pakai baju dalam, berarti engko dicopot dampaknya akhirnya auratnya kebuka misalnya, mergo nek musarungan sak ngisore udel misalnya, ya nek ngono ya gak iso untuk solusi sing ora batal. Ya ngono iku ya wis batal salate kowe ganti baju lagi ngawiti salat meneh. Jadi sorah atau gambaran illa indafa'ahu halan itu pertama apabila najisnya najis yang basah sebagaimana kotoran cecak misalnya atau kotoran tekek itu dengan melepas bajunya.
nggak harus baju misalnya nopo serbane, kamu pakai serban atau kamu pakai rida, sholat ridaan, kejatuhan kotoran cecak, langsung kamu lepas, kamu taruh, nah itu nggak batal. Tapi kalau najisnya kering, lah sorahnya kayak tadi, dikipatno tadi, dilempar. Jadi harap dibedakan ini, tidak semuanya ketika dilempar, dikipatno kuwi terus sholatnya ora batal mboten, didelok najisnya garing napa teles. Wangki syafu auratin, lan kebukae aurat. Kebuka itu berarti tidak sengaja ya. Mergo nek sengaja kashful aurah, membuka. Ini juga membatalkan sholat. Wangki syafu auratin lan kebukae aurat. Illa in kasyafaha, kejaba lamun buka ing aurat apa rihun apa angin. Illa in kasyafaha, kejaba lamun buka ing aurat apa rihun angin. Akhire fasataro mongko nutupi sapa musolli halan ing dalem saknalika tengah-tengah salat ana angin buanter sarungmu mumbul, kowe gak katokan buka batal apa kebuka aurate. Ngene iki kepiye hukume? Salate mboten batal ketika langsung kamu tutupi kembali. Watar kurukenen, lan meneh ninggal rukun, ninggal siji rukun, uliye ninggal amdan kelawan jarak, sengaja tidak melakukan rukuk misalnya, ya batal salate. Ada rukun satu saja yang ditinggal secara sengaja, itu otomatis membatalkan salat. Wa syakkun lan mamang fi niyati taharrumi ing dalam niat takbiratul ihram, au syartin utawa mamang ing dalam siji syarat, au syartin utawa mamang ing dalam siji syarat laha kedue niyatut taharrum, laha kedue niyatit taharrum ma'amudi ruknen ing dalam sartane lewate rukun kauliyen kang bangsa pengucap, au fi'aliyen utawa bangsa penggawean, au tuli zamanin utawa suwene mangsa, au tuli zamanin utawa suwene mangsa. Kemudian lagi yang membatalkan sholat adalah ragu dengan takbiratul ihramnya. Tadi sudah niat apa belum ya? Nah, tadi sudah takbiratul ihram apa belum ya? Itu sama. Tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Atau tadi sudah niat apa belum? Nah, itu langsung batal sholatnya. Berarti kan dianggap syak, dianggap ragu. Begitu pula ragu niatnya tadi sudah benar belum ya? Karena dulu di dalam bab niat, kalau sholatnya fardu kan harus ada qasdul fi'li dan niatul qasdul fi'li ta'yin sama niatul fardiyah. Kalau sholatnya sholat fardu. Tadi sudah menyebut sholat maghrib apa enggak ya? Ada maghribinya apa enggak? Nah itu ya berarti kamu ragu di dalam keabsahan niatmu. Berarti bagaimana hukumnya? Hukumnya batal. Yang batal apanya? Niatnya apa sholatnya? Sholatnya langsung batal. Karena apa? Karena dia ragu dengan niat. Atau, nah dan itu sudah ada lewat masa yang cukup untuk membaca Fatihah misalnya. Ma'a mudi ruknin qauliyin. Langsung dihukumi batal sholatnya. Atau sudah lewat masa yang cukup untuk melakukan rukun fi'li, rukuk misalnya, atau sudah terlalu lama jeda antara takbiratul ihram dengan apa? Dengan terjadinya ragu-ragu ini tadi, maka sholatnya juga dihukumi batal. Wa ba'dul qauli utawi sebagiane rukun kang bangsa pengucap wa ba'dul qauli utawi sebagiane rukun kang bangsa pengucap iku kakullihi kaya sekabehane al-qauli, iku kakullihi kaya sekabehane al-qauli ma'atu li zamani syakin ing dalem sartane suwene mangsane ragu, ma'atu li zamani syakin ing dalem sartane suwene mangsa ragu, au ma'aki sorihi
utawa ing dalem sartane cekake zamani syakin au ma'aki sorihi utawa sartane cekake utawa pendeke zamani syakin walam yu'id lan ora baleni sapa musolli ora baleni ma ing perkara-kara akang maca sapa musolli ing ma fihi ing dalem zamani syakin walam yu'id lan ora baleni sapa musolli ma ing perkara-kara akang maca musolli ing ma fihi ing dalem zamani syakin far'un ay hadza tegese utawi iki iku far'un iku cabang siji lau akhbarahu lamun ngabari ing musolli lau akhbarahu lamun ngabari ing musolli sapa adlu riwayatin sapa wong kang adil ing dalem bab riwayat sapa adlu riwayatin wong kang adil ing dalem bab riwayat maringi kabar binahwi najisin kelawan ngupamani najis au kasfi auratin utawa kebukae aurat mubtilin ingkang batalno salat lazima mongko wajib ing musolli apa qabuluhu apa nrimo maring khabar lazima mongko wajib ing musolli apa qabuluhu apa nrimo maring khabar au binahwi kalamin utawa kelawan ngupamani ucapan au binahwi kalamin utawa kelawan ngupamani ucapan sifate kalam mubtilin ingkang batalno salat mubtilin ingkang batalno salat fala mongko ora wajib nrimo ay fala yalzamu qabuluhu fala mongko ora wajib nrimo ngeten ada dua istilah ada adlu riwayatin ada adlu syahadatin ada orang adil di dalam bab riwayat, ada orang adil di dalam bab syahadat. Adil itu apa toh? Adil itu orang yang mampu menjaga dirinya tidak melakukan maksiat. Gampangane wong soleh, nggih. Orang soleh itu orang adil. Nek cara kowe kan wong adil itu kan wong sing apa? Nek pesen barang ku nricik. Ya nek cara kowe, wah wong adile ngono. Bukan itu yang dimaksud. Orang adil itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari menerjang keharaman, dari melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bisa menjaga dirinya dari melakukan dosa, dari melakukan kemaksiatan, itu ada dua kategori. Yang pertama di dalam bab riwayatul hadis. Makanya seorang rawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu kan diteliti. Dia itu hadis yang diriwayatkan dia itu bisa diterima atau tidak, melihat orangnya yang meriwayatkan. Melihat orangnya yang meriwayatkan. Kalau orangnya itu bisa dipercaya, thiqah, kemudian hafalannya kuat, lah nek lalinan nyeritakno hadis yo harus perlu dicurigai. Engko aja-aja sing diceritakno kuwi dekne lali, sehingga bisa jadi kemungkinan isi hadisnya tidak benar. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada bab jarh wa ta'dil. Jadi betul-betul dikorek orangnya. Untuk apa? Untuk menjaga orisinalitas hadis, bahwa yang kita anggap ini betul-betul dawuhnya Rasulullah. Karena kalau tidak, wah nanti bahaya. Setiap orang bisa mengklaim ini dawuhnya Rasulullah. Makanya dalam riwayatul hadis, satu orangnya betul harus orang yang adil. Nah, adil itu tadi, okay, di samping dia mampu menjaga dirinya dari melakukan keharaman, melakukan dosa, dia juga hafalannya harus kuat, bisa dipercaya,
thiqah, ucapannya bisa dipercaya. Tahu dari mana bisa dipercaya? Dari kebiasaannya. Dia pernah berbohong nggak? Jadi wong tahu ngapusi senajan sepisan, iku ucapannya di dalam ilmu riwayat hadis itu sudah diragukan. Apa meneh sing ngapusine bolak-balik ya. Makanya nek krungu cerita itu langsung jangan dipercaya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang fasik itu kebalikannya orang adil. Orang yang biasa melakukan dosa, biasa melakukan keharaman. Kok cerita, jangan langsung dipercaya. Tabayun dulu, fatabayyanu. Nah, kalau orang adil itu berita yang dibawa oleh dia itu bisa dipercaya. Tentunya kalau di dalam ilmu riwayat hadis tadi di samping thiqah, dia juga hafalannya kuat, nggih. Kemudian di dalam riwayat hadis ini orang adil itu tidak harus laki-laki, bisa perempuan. Maka rawi hadis banyak yang perempuan, nggih. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maimunah misalnya. Dari siapa? Sayyidah Hindun, dari Sayyidah Fatimah. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang perempuan. Jadi di dalam riwayatul hadis itu tidak membedakan gender. Entah itu laki, entah perempuan, asal orangnya itu thiqah, bisa dipercaya, maka kabarnya bisa dipercaya. Berbeda kalau adil di dalam syahadah, persaksian. Misalnya menyaksikan syahadah dalam bab apa? Syahadah di dalam persaksian ya beda-beda ya. Ono persaksian jual beli, ono persaksian dakwah, ono persaksian kasus zina misalnya. Itu harus laki-laki memang, nggak boleh perempuan. Nah, yang dibahas di dalam bab sholat ini itu kriteria adil di dalam riwayat hadis, sehingga perempuan juga bisa masuk. Misalnya begini, kamu sedang sholat, lalu ada orang adil dalam konteks riwayatul hadis ini ya, entah dia laki-laki atau perempuan, ngomong ke kamu, Kang, sampean mau lho pas sholat apa ono najis nak nggon bokongmu, kowe bareng linggi telek paling kuwi, kowe diomongi ngono, ngene iki piye? Padahal napa wis bar selesai sholat kamu, ya kan? Kamu udah selesai sholat, ini bagaimana hukum sholatnya? Batal dan harus mengulang. Makanya di sini lazimahu qabulu, harus diterima kabarnya orang adil ini. Jadi syaratnya adil, wong. Mula betapa pentingnya sebuah sebuah sifat adil, sehingga orang itu kalau tidak adil, kalau fasik, dia diberi sanksi berupa apa? Ucapannya tidak bisa diterima. Wong nek penggaweane nglakoni maksiat, penggaweane nglakoni dosa, utawa penggaweane ya dosa apa wae lah, ngapusi misalnya, ucapannya itu kita jangan langsung percaya. Ini bukti bahwa betapa Islam itu sangat menghargai kejujuran. Wong kudu jujur, gak oleh ngapusinan. Betapa Islam menghargai sifat yang orang yang bisa menjaga harga dirinya, yang tidak mudah melakukan sebuah dosa, diberi penghargaan berupa apa? Ketika dia bicara harus diterima. Buktinya ada orang sholat, sudah selesai sholat dibilangin sama orang ini, tadi kamu pas sholat sarungmu ki bolong, atau kamu pas sholat ketok opomu misalnya, auratmu buka, mungkin gue gak sadar, kamu harus menerima ini. Konsekuensi dari penerimaan berita ini artinya kamu harus mengulang sholat, karena yang tadi dihukumi batal. Berbeda kalau yang disampaikan itu ngomong, Kang, awakmu pas sholat lo ngomong, lah ini nggak wajib diterima. Bedanya apa?
kalau memberi tahu kena najis, memberi tahu auratnya terbuka wajib diterima karena tidak dilakukan sendiri oleh orang yang sholat, ya kan? Tapi kalau ucapan itu yang melakukan orang yang sholat sendiri, dan dia tidak perlu untuk menghukumi betul ngomong atau enggak itu mendengar ucapan orang lain. Ya dia menghukumi, dia bersandar kepada dirinya sendiri, karena ngomong itu kan timbulnya dari orang yang sholat, makanya dia tidak wajib menerima. Perbedaannya di situ. Wa nutiba lan den sunahake limun faridin limun faridin kedue wong kang salat ijen, ro'a kang ningali sapa munfarid jamaatan ing jamaah masyru'atan ingkang nembe ditindakno. Apa sing disunahno? Ayyukol liba ing yen to nggenti sapa munfarid fardhahu ing salat fardune munfarid al hadira ingkang hadir ingkang lagi dilakoni lal faita ora salat fardu kang utang lal faita ora salat fardu kang utang, dibalik dirubah naflan ing sunnah mutlakon ingkang mutlak, naflan ing sunnah mutlakon ingkang mutlak. Terus kepiye? Wa yusallima lan uluk salam sapa munfarid, wa yusallima lan uluk salam sapa munfarid min rakaataini saking rong rakaat, min rakaataini saking rong rakaat. Idza lam yakum nalikane durung ngadeg sapa munfarid, idza lam yakum nalikane durung ngadeg sapa munfarid lisa lisatin maring rakaat kang kaping 3. Idza lam yakum nalikane durung ngadeg sapa munfarid lisa lisatin maring rakaat kang kaping 3. Nek wis bar ngono, summa yadkhula atap saka yusallima. Summa yadkhula mongko nuli yen to mlebu sapa munfarid. Summa yadkhula mongko nuli yen to mlebu sapa munfarid fil jamaati ing dalem jamaah. Fil jamaati ing dalem jamaah. Naam ya jare ayyukol liba fardhu al hadir naflan. In khosya lamun kuatir sapa munfarid, in khosya lamun kuatir sapa munfarid fautal jamaati ing ketinggalan jamaah, fautal jamaati ing ketinggalan salat jamaah, intam mama lamun nyempurnakna sapa munfarid, intam mama lamun nyempurnakna sapa munfarid rakaataini ing rong rakaat, ustuhibba mongko disunnahno, ustuhibba mongko disunnahno lahu kedue munfarid apa qat ussolati apa mutus salat, ustuhibba mongko disunnahno lahu kedue munfarid apa qat ussolati mutus salat wastinafuhu lan ngawiti lan ngawiti wastinafuhu ya. Ustuhibba mongko disunnahno lahu kedue munfarid apa qat ussolati apa mutus salat wastinafuhu lan disunnahno ngawitine munfarid jamaatan ing salat jamaah. Zakaron nyebut nutur ing ikilah masalah, zakaron nutur ing sapa Imam Nawawi ing ikilah masalah fil majmu'i ing dalem kitab al majmu', fil majmu' ing dalem kitab al majmu'. Wa bahasalan bahas sapa al-Bulkini Imam al-Bulkini bahas annahu ing temen setuhune munfarid iku yusallimu iku sunnah salam sapa munfarid walau min rakaatin senajan saking sak rakaat, walau min rakaatin senajan saking sak rakaat. Amma idza qoma anapun nalikane wis kadung ngadeg sapa munfarid
Amma idza qoma anapun nalikane wis ngadeg sapa munfarid lisalisatin maring rakaat kang kaping 3. Lisalisatin maring rakaat kang kaping 3 ya atammaha mongko nyempurnakno sapa munfarid ing salisah atammaha mongko nyempurnakno sapa munfarid ing salat ngono nggih, ing salat nadban kelawan sunnah illam yakhsha lamun ora kuatir sapa munfarid illam yakhsha lamun ora kuatir sapa munfarid fautal jamaati ing ketinggalan jamaah fautal jamaati ing ketinggalan jamaah nek wis bareng ngono tsumma yadkhula mongko nuli mlebu sapa munfarid tsumma yadkhula mongko nuli mlebu sapa munfarid fil jamaati ing dalam salat jamaah fil jamaati ing dalam salat jamaah. Ini permasalahan yang terakhir di dalam bab mubtilatus sholah, di dalam bab perkara yang membatalkan sholat. Ada kasus begini, kamu sholat sendirian, kasusnya biasanya ya ten putih mawon saged niki nggih, ndak harus di masjid, entah di masjid, entah di musola atau entah di pondok kayak gini, sedang di pesantren atau mungkin kamu di rumah, di mana saja, kamu sholat sendirian. Dan sholat yang kamu lakukan ini sholat ada, sholat al-hadir niku sholat ada, bukan sholat utang, bukan sholat utang. Misalnya sholat isya, kamu sudah usolli niat sendirian, tiba-tiba di dekatmu ada temanmu sedang berjamaah, berarti yang pondok prakteknya, pondok, gue sholat di kamar, dhewean. Baru ngono kancamu cah loro mlebu, dhek nggih apa? Salat jamaah. Kamu bagaimana ini? Sikap apa yang harus kamu ambil? Apakah kamu tetap sholat sendirian atau bergabung dengan jamaah? Bergabung mengikuti jamaah bersama temanmu? Kalau misalnya sholat sendirian, ya wes. Berarti untukmu mung siji tok ganjarane. Gak dibahas. Sekarang kalau misalnya kamu ingin bergabung untuk melakukan sholat jamaah, teknisnya bagaimana? Padahal kamu sudah terlanjur sholat sendirian. Maka dilihat, kamu sudah dapat berapa rakaat sholat fardumu. Kalau tidak lebih dari 2 rakaat, maka kamu disunnahkan salam. Yang pertama kali kamu disunnahkan merubah niat dari niat sholat isya menjadi niat sholat sunnah mutlak. Kamu kan awalnya niat sholat isya tadi, ya kan? Kamu sudah terlanjur niat sholat isya, sholat ada ini ya. Maka langkah pertama ketika kamu memilih pengen mendapat 27 derajat, pengen jamaah, teknisnya adalah kamu merubah niat. Karena kamu terlanjur niat sholat isya, maka niatmu kamu rubah apa? Sholat sunnah mutlak. Langkah pertama. Langkah kedua, begitu kamu sudah di 2 rakaat, artinya sudah diduduk tahiyat. Setelah tahiyat kamu salam, lalu kamu gabung mengikuti jamaah. Itu yang pertama. Makanya tadi wa yusallima min rakaataini idza lam yakum li thalithatin tsumma yadkhula fil jamaah. Terus kalau misalnya untuk bisa 2 rakaat kamu khawatir ketinggalan jamaah karena sholatmu lama, sholatnya temenmu agak cepat, kamu baru 1 rakaat berarti sholat isyamu, terus ada temenmu sholat isya jamaah, sholatnya temenmu rodok cepat, kamu sholatnya lama karena kamu biasa sholat lama, nggak biasa sholat cepat. Kalau kamu sampai menunggu di rakaat kedua, di duduk tahiyat baru salam, kamu ketinggalan jamaah, maka bagaimana? Dalam kondisi seperti ini, kamu disunnahkan memutus sholat, qat'us sholah. Ya wis sholatmu mbok batalno. Sholatmu mbok batalno, senajan baru dapat 1 rakaat, langsung kamu masuk mengikuti sholat jamaah. Begitu.
Loh, sholat fardu lah. Ini problemnya di kamu ada sholat jamaah di sampingmu dan kamu sebaiknya ikut sholat jamaah dengan mereka. Problemnya di situ. Maka kalau meskipun baru dapat 1 rakaat, ya udah diputus sholatmu, langsung diputus. Itu artinya diapakan? Dibatalkan. Sholatmu kamu putus, kamu batalkan, lalu kamu mengikuti sholat jamaah. Yang kedua, jadi yang pertama tadi tidak khawatir ketinggalan jamaah ya. Jadi kamu nunggu sampai berapa? 2 rakaat. Langkah pertamanya sebelum itu apa tadi? Merubah niat dari niat sholat fardu menjadi niat sholat sunnah. Langkah kedua, menunggu sampai 2 rakaat, setelah duduk tahiyat kamu salam, baru mengikuti jamaah. Ini kalau tidak khawatir kalau khawatir ketinggalan, langsung sholat yang sedang kamu lakukan, kamu apain? Diputus, kamu membatalkannya, lalu kemudian kamu masuk mengikuti sholat jamaah. Ini kalau belum atau kurang dari 2 rakaat. Kalau lebih dari rakaat, kamu sudah terlanjur 3 rakaat. Loh, kenapa harus ada ini? Masalahnya sholat sunnah itu 2 rakaat. Nggih. Gak enak sholat sunnah langsung 3 rakaat, gak enak toh. Lah ini mau niatmu kamu rubah menjadi sholat sunnah mutlak kan nggak bisa ini. Udah terlanjur berapa rakaat kamu? Udah 3 rakaat. Nah, kalau sudah terlanjur 3 rakaat, ya udah kamu sempurnakan sholatmu. Berarti kamu tidak usah mengikuti jamaah. Oke. Atau begini, kamu sempurnakan sholatmu. Kalau misalnya nanti kamu salam jamaahnya masih, kamu ikut sholat lagi. Ya ada. Mengulang sholat kan hukumnya sunnah. Mengulang sholat fardu yang sebelumnya dilakukan secara sendirian, kemudian diulang secara berjamaah, itu hukumnya juga sunnah. Jadi kamu sempurnakan dulu sholatmu. Kamu sudah terlanjur 3 rakaat. Kalau nanti misalnya kamu setelah salam jamaahnya masih berlangsung, ya berarti kamu beruntung. Lakukan sholat lagi, i'adah, mengulang. Tapi kalau begini misalnya, kalau ketinggalan, kalau kamu menyempurnakan sampai 4 rakaat, kamu ketinggalan jamaah, bagaimana ini? Ya udah mengikuti pendapat yang tadi aja, langsung diputus sholatnya. Berarti diapain? Dapat 3 rakaat, kalau kamu sempurnakan, kamu khawatir ketinggalan jamaah, berarti sholatnya diputus. Diapakan berarti sholatnya? Dibatalkan. Yang 3 rakaat ini loh kamu batalkan, langsung kamu mengikuti sholat jamaah. Ini versi Fitafatul Mu'in. Bon, faslun fil adhani wal iqamati wallahu a'lam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.